Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai penghasilan kena pajak atau PKP atau perhitungan pajak penghasilan tarif umum atau khusus, yang beranggotakan Susana Eka Rahmani dengan NIM 2020 017094, Anggil Pratiwi dengan NIM 2020 017117, Suci Rahmawati Abon dengan NIM 2020 017125, Ahmad Ferdian Nurhuda dengan NIM 2020 017114. Penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif penghasilan kena pajak terbagi dalam dua jenis berdasarkan subjek pajaknya, yaitu 1. Tarif penghasilan kena pajak dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 2. Tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT. Berikut ini adalah tabel tarif penghasilan kena pajak atau PKP. PKP sampai dengan 50 juta rupiah, tarifnya yang memiliki NPWP sebesar 5%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%. 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, yang memiliki NPWP 15%, sedangkan tidak memiliki NPWP 18%. 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah, yang memiliki NPWP sebesar 25%, sedangkan tidak memiliki NPWP sebesar 30%. Yang di atas 500 juta, tarifnya yang memiliki NPWP sebesar 30%, sedangkan tidak memiliki NPWP sebesar 36%. Berikut 3 macam perhitungan penghasilan kena pajak. 1. PKP bagi wajib pajak badan. PKP didapat dari penghasilan neto yang didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau biaya yang diperkenankan sesuai Undang-Undang PPh. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi pengurangan atau biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Misalnya terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, maka PKP dapat dihitung dari penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian. 2. PKP bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan pembukuan. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam satu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat 6 Undang-Undang PPh dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. 3. Cara perhitungan. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. PKP sama dengan penghasilan neto kurangi zakat kurangi PTKP. PKP sama dengan penghasilan neto kurang zakat kurang kompensasi rugi kurang PTKP. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kurang pengurangan biaya diperkenakan sesuai Undang-Undang PPh. 3. PKP bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan normal perhitungan. PKP sama dengan penghasilan neto kurang PTKP. Apabila wajib pajak membayar zakat, maka perhitungannya adalah PKP sama dengan penghasilan neto zakat kurang PTKP. Penghasilan neto sama dengan peredaran usaha kali presentase NEPPN. Kesimpulannya, setiap penghasilan kena pajak seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bergantung pada penghasilan neto PTKP dan bagaimana cara perhitungannya. Badan usaha juga berbeda semakin besar penghasilan neto yang didapat oleh wajib pajak.
orang pribadi usaha maka akan semakin besar pula PKP yang dihasilkan, sehingga pajak penghasilan yang akan ditanggung juga semakin besar. Perhitungan pajak penghasilan. Setelah memahami pengertian dan tarif PPh penghasilan kena pajak PKP, berikut contoh perhitungan dari pajak ini. Rudi adalah seorang wajib pajak yang taat pajak. Ia memiliki penghasilan sebesar 100 juta per tahun. Cara menghitung PPh yang wajib dibayar Rudi adalah 50 juta kali 5% sama dengan 2.500.000. 100 juta kurang 50 juta kali 15% sama dengan 7.500.000 dikurangi 50 juta karena 50 juta tersebut sudah dikalikan dengan tarif 5%. Jadi jumlah pajak wajib dibayar adalah 2.500.000 tambah 7.500.000 sama dengan 10 juta. Tarif yang dikenakan untuk keduanya berbeda. Untuk tarif penghasilan kena pajak dibedakan berdasarkan jumlah penghasilannya. Penghasilan 50 juta dikurangi 250 juta per tahun dikenakan tarif PPh sebesar 15%. Penghasilan 250 juta dikurangi 500 juta per tahun dikenakan tarif PPh sebesar 25%. Sementara untuk wajib pajak Badan Dalam Negeri atau BUT dikenakan tarif PPh sebesar 28% dari jumlah penghasilan keseluruhan. Pajak yang telah disetorkan akan masuk ke dalam kas negara untuk tujuan memajukan perekonomian bangsa. Contoh lain perhitungan pajak penghasilan belum menikah. Ridwan adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang belum menikah. Dengan begitu, berikut simulasi perhitungan pajak Ridwan. Yang pertama, gaji per bulan sama dengan 6 juta. 2. Penghasilan neto per tahun sama dengan 6 juta dikali 12 sama dengan 72 juta. Yang ketiga, PTKP sama dengan 54 juta. Yang keempat, PKP Ridwan sama dengan 72 juta dikurangi 54 juta dikurangi 18 juta. Yang kelima, pembayaran PPh atau tarif 5% sama dengan 5% dikali 18 juta dikurangi 900.000. Yang keenam, PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan sehingga saat melaporkan pajak di SPT tahunan nihil atau tidak kurang bayar pajak. Contoh perhitungan pajak penghasilan sudah menikah. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajak penghasilannya harus dibayar oleh Aditya. Yang pertama, hitung penghasilan bersih atau penghasilan bruto dikurangi beban tanggungan sama dengan 100 juta dikurangi 2 juta sama dengan 98 juta. Yang kedua, hitung PTKP atau PTKP pribadi tambah istri tambah anak sama dengan 54 juta tambah 4.500 tambah 4.500 sama dengan 63 juta. Yang ketiga, hitung PKP atau PKP sama dengan penghasilan bersih dikurangi PTKP 98 juta dikurangi 63 juta sama dengan 35 juta. Yang keempat, hitung PPh atau PKP kali persentase PPh. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 5% dari PKP-nya 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750.000. Yang kelima, maka PPh yang harus dibayarkan Aditya selama setahun adalah sebesar 1.750.000. Mekanisme penghitungan pajak penghasilan badan. Badan adalah sekumpulan orang atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contohnya, perusahaan A diketahui memiliki data penghasilan tahun 2020 sebagai berikut. Peredaran bruto 6 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan bruto 5,4 miliar rupiah, penghasilan lainnya 50 juta rupiah, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya 30 juta rupiah, kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya 10 juta rupiah, kredit PPh pasal 25 100.000 rupiah, kredit PPh pasal 22 10 juta rupiah, kredit PPh pasal 23 20 juta rupiah. Maka penghasilan terutangnya adalah peredaran bruto 6 miliar dikurangi biaya 3M bruto 5,4 miliar, penghasilan neto 600 juta ditambah penghasilan lainnya 50 juta dikurangi biaya 3M lainnya 30 juta. Total penghasilan neto 620 juta rupiah dikurangi kompensasi kerugian 10 juta rupiah. Penghasilan kena pajak menjadi 610 juta rupiah. Pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut. 610 juta rupiah dikalikan 22% sama dengan 134.200.000 rupiah. Sedangkan pajak yang masih harus dibayarkan sebesar pajak penghasilan terutang 134.200.000 rupiah dikurangi kredit PPh pasal 22 10 juta rupiah dikurangi kredit PPh pasal 23 20 juta dikurangi kredit PPh pasal 25 100 juta rupiah. Pajak yang masih harus dibayarkan menjadi 4.200.000 rupiah. Tarif umum atau khusus. Penjelasan tarif pajak penghasilan badan usaha. Tarif umum pajak penghasilan badan usaha adalah sebesar 28% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Apabila memenuhi ketentuan PP nomor 81 tahun 2007, maka tarif yang berlaku adalah 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Untuk omset di bawah 4,8 miliar, maka akan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebesar 50%, sehingga tarif efektifnya adalah 12,5% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPh Badan ini hanya berlaku untuk tahun pertama. Apabila di tahun tersebut omsetnya tidak mencakup 4,8 miliar, maka di tahun berikutnya tarif pajak penghasilan badan mengacu pada PP nomor 46 tahun 2013, yaitu sebesar 1% dari omset kotor.